Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah pengantar infrastruktur dan kewilayahan Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini, kami akan memaparkan progres terakhir hasil diskusi kelompok berdasarkan kegiatan belanja masalah dan observasi lapangan yang telah kami lakukan di Desa Karangsari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Paparan ini merupakan rangkuman dari hasil observasi langsung, wawancara dengan masyarakat dan perangkat desa, serta diskusi internal kelompok yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, potensi, dan alternatif solusi pembangunan desa secara berkelanjutan. Latar belakang kegiatan. Kegiatan belanja masalah ini dilaksanakan dengan bagian dari pembelajaran berbasis lapangan, agar mahasiswa tidak hanya memahami teori pembangunan wilayah, tetapi juga mampu melihat kondisi nyata di masyarakat. Desa Karangsari dipilih karena memiliki karakteristik desa dengan pertama, aktivitas ekonomi utama di sektor industri rumah tangga dan pertanian. Kedua, kondisi infrastruktur yang berkembang namun belum merata. Ketiga, serta berbagai persoalan lingkungan yang masih membutuhkan perhatian serius. Hal ini menjadikan Desa Karangsari sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji hubungan antara infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat desa. Jadi berikutnya adalah metode yang digunakan. Jadi dalam proses pengumpulan data, kelompok kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 3 metode utama, yaitu yang pertama, observasi langsung, yaitu untuk melihat kondisi infrastruktur jalan, drainase, dan lingkungan secara nyata di lapangan. Yang kedua adalah wawancara, yang dilakukan dengan kepala desa dan masyarakat setempat guna untuk menggali pandangan, pengalaman, serta permasalahan yang dirasakan langsung oleh warga. Yang ketiga adalah dokumentasi, yaitu berupa foto dan catatan lapangan untuk memperkuat data observasi dan wawancara. Ketiga metode ini digunakan secara bersamaan sebagai bentuk triangulasi data agar hasil analisis lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil identifikasi masalah utama. 1. Aspek infrastruktur. Hasil diskusi kelompok menunjukkan bahwa masalah utama Desa Karangsari terletak pada ketidakmerataan infrastruktur jalan. Jalan utama desa sebagian besar sudah beraspal dan layak digunakan. Namun, di daerah pedalaman dan beberapa dusun, kondisi jalan masih berupa tanah, kerikil, dan bebatuan besar. Saat musim hujan, jalan menjadi licin dan sulit dilalui, hingga menghambat mobilitas warga, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi. Selain itu, sistem drainase di beberapa wilayah belum berfungsi optimal. Parit yang tersumbat oleh sedimentasi dan sampah menyebabkan genangan air dan menimbulkan bau tidak sedap. 2. Aspek lingkungan. Permasalahan lingkungan yang teridentifikasi antara lain pengelolaan sampah yang belum terpadu, masih banyak warga yang membakar sampah, menimbunnya, atau membuangnya ke parit dan lahan kosong. Terdapat polusi udara akibat pembakaran batu bata atau batoko yang cukup mengganggu kesehatan dan kenyamanan warga. Meskipun sudah ada layanan pengangkutan sampah, sistem ini masih bergantung pada iuran warga dan belum sepenuhnya didukung dana desa. Yang ketiga, aspek ekonomi. Secara ekonomi, Desa Karangsari memiliki potensi besar dari industri rumah tangga seperti pengrajin batu bara. Namun, kelompok kami menemukan beberapa kendala, antara lain ketergantungan tinggi terhadap cuaca, keterbatasan lahan produksi, fluktuasi permintaan pasar, dan dampak lingkungan dari proses pembakaran. Masalah-masalah ini menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat belum stabil. Analisis potensi desa. Di balik berbagai permasalahan tersebut, Desa Karangsari memiliki potensi besar antara lain, yaitu potensi ekonomi, dengan melalui industri batu bata dan UMKM yang dapat dikembangkan dengan teknologi sederhana dan kelembagaan seperti koperasi. Potensi sosial berupa semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat yang masih kuat. Dan yang terakhir,
potensi pembangunan dengan dukungan dana desa yang cukup besar dan keterlibatan pemerintahan desa. Kelompok kami menilai bahwa jika potensi ini dikelola secara terencana dan berkelanjutan, Desa Karangsari berpeluang menjadi desa yang lebih mandiri dan produktif. Alternatif solusi. Berdasarkan hasil analisis, kelompok kami merumuskan beberapa alternatif solusi lintas bidang, yaitu yang pertama ada bidang teknik sipil. Yang pertama, pemerataan pembangunan jalan lingkungan, perbaikan dan pemeliharaan sistem drainase, dan pemanfaatan skema padat karya berbasis gotong royong. Bidang yang kedua yaitu bidang teknik lingkungan, yaitu pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu, edukasi pengurangan pembakaran sampah, mitigasi polusi udara dari industri batu bata. Selanjutnya bidang yang ketiga yaitu bidang desain komunikasi visual, yaitu kampanye visual kebersihan lingkungan, branding desa dan promosi UMKM lokal, media edukasi berbasis poster, banner, dan konten digital. Solusi ini disusun agar tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan edukatif masyarakat. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa progres terakhir diskusi kelompok menunjukkan bahwa Desa Karangsari memiliki tantangan sekaligus peluang besar dalam pembangunan wilayah. Permasalahan infrastruktur jalan, lingkungan, dan ekonomi perlu ditangani secara terpadu dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan pihak akademik. Melalui pendekatan partisipatif dan berkelanjutan, pembangunan desa diharapkan tidak hanya meningkatkan kondisi fisik wilayah, tapi juga kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Demikian pemaparan singkat progres hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.